kelas 3A ya? Iya Bu. Gimana kabarnya, kalian sehat? Sehat. Ya, sekarang tuh jaga kesehatan. Apalagi lagi musim UTS ya. Oke, anak-anak izinkan ibu untuk mengamsen dulu ya. Hazel hadir, Linda Hadir. Siti Rokoya hadir Bu. Amelia Lia Hadir. Dela. Bella sakit Ibu. Sakit apa? Kalau nggak salah demam. Semoga cepat sehat ya. Baik, pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai surat niaga. Setelah kemarin kita bahas dasar-dasar dari apa itu surat, sekarang kita masuk kepada materi pokok kita yang pertama, yaitu surat niaga. Nah, surat niaga ini adalah surat yang sifatnya formal yang biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis di perusahaan. Surat niaga ini itu biasanya dibuat oleh pemilik perusahaan, pemilik usaha maupun perseorangan ataupun perseroan itu ya. Selanjutnya ada jenis-jenis surat niaga. Ini ada 5 jenis. Yang pertama surat penawaran. Surat penawaran ini itu biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menawarkan produk atau jasanya kepada pelanggannya, entah itu pelanggannya itu perusahaan lagi ataupun perorangan. Nah, yang kedua surat pemesanan. Ini itu biasa digunakan untuk melakukan pemesanan barang ataupun produk yang berskala besar. Yang ketiga ada surat faktur, digunakan untuk menjelaskan detail dari suatu pembelian barang atau jasa, yang biasanya isinya itu tagihan pembayaran dan sesuai dengan keterangan transaksi yang sudah disetujui sebelumnya. Yang keempat, surat pengiriman. Ini itu biasanya digunakan oleh distributor untuk melaporkan pengiriman suatu barang. Dan yang terakhir ada surat pengaduan. Biasanya digunakan untuk sarana pengaduan serta penyampaian kritik kepada perusahaan dari konsumennya gitu ya. Struktur dari surat niaga ini sama seperti struktur dari surat yang lainnya. Ada kop surat, ada tanggal pembuatan surat, ada perihal, kepada siapa surat itu diberikan, lalu ada salam pembuka, lalu ada isinya, dan ada penutup serta tanda tangan, dan kalau perlu nama jabatannya sama nama perusahaannya ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh surat niaga yang tradisional yang memakai kertas atau surat. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Di sini itu terkait perihalnya surat pemesanan barang dari PT Max Office kepada Bapak Alexander HM, yaitu pemesanan barang. Ini ada isinya sama seperti struktur yang tadi ya, strukturnya sama, diakhiri oleh salam penutup dan nama jabatan serta nama pengirim. Kenapa ketawa? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Di sesi pertama ini kalian akan mencoba membuat surat niaga dengan menggunakan kertas atau secara tradisional, masih tradisional gitu ya, ditulis. Boleh keluarkan kertasnya? Ada? Oke. Kalian bisa menulis surat secara bebas. Bisa lihat contohnya di sumber mana saja untuk menulis surat niaga ini. Ibu beri waktu 10 menit bisa untuk menulis surat niaga ini ya. Ya Bu. Tulis tangan dan sesuaikan dengan struktur dari surat niaga sebelumnya. Sesuaikan dengan ini ya. Untuk jenisnya
bebas mau pemesanan, pengiriman, ataupun penawaran bisa ya. Gimana anak-anak, apa ada kesulitan? Tidak, Tidak Bu. Sudah beres semuanya? Sudah. Coba Ibu lihat. Oke, bagus. Oke, makasih ya yang sudah mengerjakan dengan baik. Selanjutnya di zaman yang sekarang surat yang seperti ini tuh kadang sudah jarang ya. Sekarang bagaimana jika kita masuk ke contoh menggunakan surat niaga ini dengan lewat email atau surat elektronik? Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman ini contohnya penawaran produk baru ya dari PT Elektro Mandiri kepada Bapak Arnold Sutopo. Perihalnya penawaran produk baru, produknya itu kulkas. Sama isinya, kalau untuk tanggal dan lain-lain itu sudah otomatis ada di emailnya mungkin ya. Jadi tidak usah dituliskan lagi. Sama ada salam penutup, nama jabatan, nama sama perusahaannya. Kalian punya email? Punya. Nah, sekarang saatnya kalian membuat contoh dari surat niaga ini melalui email kalian. Apakah bisa? Bisa Ibu. Oke. Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya. Oke. Setelah tadi Ibu cek email-email yang sudah masuk ke dalam email Ibu, yang contohnya yang sudah kalian kirimkan, di antara dua tersebut, di antara penulisan tradisional dan penulisan melalui Gmail, kalian lebih suka yang mana atau lebih memahami materi ini dengan menggunakan metode yang mana? Email Bu. Iya Bu, email. Kenapa? Karena lebih praktis. Terus kalau misalnya email tuh udah kesinkronisasi otomatis, terus sudah ada ditaruh di ini kan, di awan, di cloud gitu. Jadi lebih praktis buat dibawa kemana-mana Dan efisien ya. Tidak perlu tempat yang cukup banyak. Ada yang pilih secara tradisional? Sama atau sama semuanya? Aku tradisional Bu. Kenapa? Amel? Mungkin bisa terlihat lebih formal gitu ya. Lalu untuk penulisannya juga bisa terlihat, kalau saya pilih yang tradisional karena bisa terlihat lebih formal dan bisa terlihat juga kalau kita itu lebih serius gitu ya untuk menghubungi gitu. Lalu juga bisa lebih terasa gitu kalau kita itu menulis surat begitu. Kalau misalkan di email kadang kita tuh bisa terjadi kesalahan juga mungkin ya, atau mungkin bisa salah kirim atau Iya, gitu. Biasanya suka ada nama email yang alamat email yang sama ya, takutnya salah kirim bisa. Oke. Ada lagi? Baik, berarti kalian lebih memilih, ada yang memakai Gmail, ada pula yang memakai masih secara tradisional untuk pembelajaran kali ini. Semuanya tidak salah dalam pemakaiannya karena masih digunakan dalam kehidupan di perusahaan sehari-hari juga ya, surat tradisional dan email ini. Jadi dibandingkan dengan menggunakan Gmail, kalian ternyata lebih memilih untuk menggunakan penulisan surat niaga ini secara tradisional ya, karena masih relevan dan efektif pembelajarannya masuk ke kita, mulai dari penulisan kop surat, tanggal dan lain-lain sampai kepada nama perusahaan.
itu lebih mudah dicerna dan dipahami oleh kalian. Seperti itu. Oke. Baik. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi